Horas, kita bersyukur kita berjumpa lagi hari ini, saat ini dalam renungan Logos HKBP Limo. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu terambil dari 2 Korintus 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Adapun tema buat kita yaitu selamat dari kematian. Perikop Alkitab yaitu ucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku, ucapan syukur memperkatakan syukur dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan bahagia. Itu hal biasa. Namun mengucap syukur dalam keadaan kesulitan, kesukaran, bahkan menghadapi berbagai tantangan, itu hal luar biasa. Pastinya dengan iman yang teguh kita dapat memperkatakan syukur kepada Tuhan menghadapi berbagai tantangan. Tanpa iman yang teguh dan pengharapan kepada Tuhan Yesus, kita tak mampu memperkatakan syukur dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesukaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam perjuangan Rasul Paulus dalam tugas pelayanannya untuk mewartakan kabar keselamatan, mewartakan tentang Yesus, bahwa di dalam Yesuslah keselamatan, Rasul Paulus dalam perjuangannya untuk menyampaikan keselamatan kepada banyak suku bangsa, Rasul Paulus menghadapi berbagai tantangan, rintangan, hambatan, bahkan mara bahaya. Salah satu perjuangan Rasul Paulus untuk mewartakan berita keselamatan, yaitu Rasul Paulus menuju kota Roma, Italia, menumpang kapal layar, di mana Rasul Paulus beserta penumpang lainnya terombang-ambing oleh angin badai di tengah lautan luas. Adapun penumpang lainnya bersama Rasul Paulus sejumlah 276 orang. Apa yang terjadi, saudaraku, jikalau memang kita membayangkan begitu dahsyat perjuangan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil ke banyak suku bangsa, keselamatan yang daripada Tuhan, yang akhirnya Rasul Paulus dalam perjuangannya yaitu diselamatkan Tuhan, terkandaslah kapal layar mereka di Pulau Malta. Rasul Paulus juga tidak menyia-nyiakan waktunya. Rasul Paulus di sana selama 3 hari. Bapak Ibu Saudaraku, karunia penyembuhan yang dimiliki Rasul Paulus daripada Tuhan, ketepatan si ayah gubernur Pulau Malta tersebut dalam keadaan sakit, Rasul Paulus mendoakannya lalu sembuh. Dengan kesembuhan si ayah tersebut, banyak orang datang, banyak orang disembuhkan, bahkan banyak yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang mau kita simak, yang mau kita pahami dari pengalaman Rasul Paulus, dari perjuangan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil keselamatan. Begitu dahsyat rintangannya, begitu dahsyat perjuangannya. Tapi satu hal yang mau kita lihat, penyertaan Tuhan, keselamatan Tuhan bagi Rasul Paulus, termasuk juga penumpang kapal layar tersebut terselamatkan oleh kasih karunia Tuhan kepada Rasulnya. Bapak Ibu Saudaraku,
Rasul Paulus dalam perjuangannya yang begitu berat, Rasul Paulus mampu memperkatakan syukur oleh karena satu, penyertaan Tuhan. Kedua, dua jemaat, dua umat Tuhan untuk rasul, untuk hamba-hamba Tuhan. Ketiga, kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Empat, Tuhan menjamin keselamatan orang yang percaya, yang setia dan taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita orang percaya pada zaman sekarang tentu juga kita menghadapi tantangan, rintangan, hambatan. Bahkan masalah demi masalah. Sekalipun masalah yang kita hadapin, rintangan yang kita hadapin tidak sebanding dengan rintangan hambatan yang dialami oleh Rasul Paulus. Namun Bapak Ibu Saudaraku, apapun rintangan masalah yang kita hadapin, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah anak, entah itu masalah keluarga, percayalah lewat masalah-masalah yang kita hadapin, bersama Tuhan dapat kita hadapin, bersama Tuhan dapat kita laluin. Tetap teguh dan penuh pengharapan kepada Tuhan, dan semuanya itu boleh diizinkan Tuhan kita lalui, kita hadapin, membuat kita semakin dewasa di dalam iman. Yang keempat, ucap syukur dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur, puji hormat bagimu Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas kasih-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas jaminan firman-Mu bahwa Engkau menyatakan akan menyelamatkan setiap orang yang percaya dan berpengharapan kepadamu. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami senantiasa bersyukur dalam segala hal dan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu di setiap aktivitas kami. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu untuk bangsa negara kami ini dan pemimpin negara ini. Demikian juga Tuhan, para pendeta, misionaris, berkatin, urapin ya Tuhan. Inilah dua permohonan kami, ampuni dosa kesalahan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dahulu sekarang selama-lamanya. Dalam Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom, Horas, tetap semangat bersama Tuhan. Amin.